Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Hari ini teman-teman saya sebenarnya sedih sekali ya melihat negara ini. Dari tahun 90-an saya menyaksikan kacaunya negara ini sampai hari ini belum ada perbaikan ya teman-teman. Jadi saya itu dulu sebenarnya sudah sejak remaja ya, sudah fokus, sudah concern tentang amburadulnya negeri ini ya, pengelolaannya dan sebagainya. Hanya segelintir orang saja yang menikmati ya, dari tahun 90-an teman-teman, awal-awal saya kuliah. Jadi sampai hari ini belum ada perbaikan, bahkan semakin buruk ya, semakin banyak koruptor yang kakap dan merata ke seluruh perusahaan-perusahaan, khususnya BUMN ya teman-teman. Kita lihat aja ya, saya mau langsung bacakan 10 juara atau 10 rekor terbesar koruptor atau korupsi di negeri ini ya teman-teman. Saya bacakan. Yang pertama nih teman-teman. Ya, yang pertama yang sedang viral hari ini, rekornya dipegang oleh korupsi PT Pertamina. Ya, itu mega korupsi yang kurang lebih 967, sekian triliun atau kurang lebih dibulatkan 1000 triliun teman-teman. Dalam waktu 5 tahun. Sekarang sedang diusut dan sudah ada 9 tersangka. Ya, sudah ada 9 tersangka pelakunya, dan saya yakin bukan hanya 9 itu 9 anak-anak muda semua teman-teman. Di belakang itu ada godfathernya ya, ada godfathernya ya teman-teman. Jadi saya fokus ini ya tentang negeri ini dari tahun 90-an ya. Bayangin aja ya, saya cerita sedikit kenapa saya senang membahas begini, karena saya dunia investasi itu 22 tahun saya aktif di pasar modal ya teman-teman. Jadi saya apalah ya dunia konglomerasi, dunia usaha, modus-modusnya seperti apa, saya apa, karena saya peneliti di pasar modal dan praktisi di pasar modal selama 22 tahun teman-teman ya. Tuh, jadi saya punya link kemana-mana dulu waktu incas ya. Jadi prihatin dengan negeri ini saya teman-teman. Nah sekarang yang kedua dipegang oleh korupsi PT Timah teman-teman. PT Timah yang kemarin suaminya artis itu, yang awalnya dihukum cuma 6,5 tahun ya, terus banding karena Prabowo marah ya, langsung dihukum 20 tahun penjara dan disita asetnya ya. Itu menurut saya masih kurang, tapi oke lah ya, lebih daripada 6,5 tahun. Juara tiganya ya, juara tiga korupsi loh, ini bukan positif ya, negatif nih teman. Juara tiganya skandal BLPI. Ini merugikan negara 106 triliun pada tahun 2000-an ya teman-teman. Oke, yang keempat ada penyerobotan lahan sawit grup Duta Palma. Ini merugikan negara 104 triliun. Ya, beberapa ratus miliar sudah disita oleh kejaksaan. Bayangin aja, uang negara itu teman-teman ya, dikeruk sama orang-orang rakus seperti itu. Wow. Kalau menurut saya ini nanti ya kita bahas, hukumannya harus mati teman, nggak ada tawar-menawar. Terus pengolahan kondensat ilegal TPPI ya, ilegal TPPI ini merugikan negara 35 triliun. Ya, parah ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah pensiun dana asabri ya, dana pensiun asabri. Ya ini saya apal betul nih teman-teman yang begini-begini nih ya, kelakuan manajer investasinya dan sebagainya. 22,78 triliun. Terus lain lagi ada ekspor minyak sawit mentah ya, izin ekspor minyak sawit mentah ini merugikan negara 20 triliun ya. Ini terus ranking selanjutnya adalah PT Asuransi Jiwasraya. Nah ini juga merugikan negara 16,8 triliun. Bayangin aja teman-teman, BUMN semua ya. Terus ada lagi pesawat Garuda ya, Indonesia nih ya, pengadaan pesawat Garuda Indonesia 9,7 triliun, uang negara hilang. Bayangin aja, uang negara semua teman-teman, uang kita, uang rakyat teman-teman ya. Ada lagi selanjutnya korupsi proyek BTS ini yang terakhir ya, yang melibatkan Menkominfo yang namanya Johnny G. Plate yang sekarang sudah divonis ya oleh pengadilan. Bayangin aja teman-teman, dia dulu berasal dari partai politik ya, partai politik Nasdem teman-teman ya. Jadi prihatin saya lihat negara ini dikelola orang-orang yang rakus, orang-orang yang hedonis, orang-orang yang terlalu kemaruk gitu ya. Ini ranking bukan ranking kualitas, ranking korupsi teman-teman, yang sekarang dipegang oleh Pertamina ya, rekor tertingginya. Terus tanggapan kita gimana teman-teman sebagai rakyat? Saya berharap ya,
pengadilan itu sudah nggak usah pikir macam-macam ya. Dari sini aja udah tersakiti semua rakyat. Kebayang nggak kalau rakyat Indonesia menuntut semuanya, apa yang terjadi? Pertamina tutup teman-teman, duitnya nggak cukup untuk mengganti rugi-kerugian rakyat. Ya, ratusan keluarga Indonesia punya kendaraan bermotor. Kalau dia nuntut semua class action, ya Pertamina langsung tutup, yang rugi negara-negara juga. Ya, yang rugi negara-negara juga karena ulah para pelaku-pelaku yang rakus ini, mafia-mafia rakus ini, atau oknum-oknum Pertamina yang rakus, yang disetir oleh Godfather itu teman-teman ya. Jadi Godfathernya harus kejar. Ya, ini rakyat jangan dibodohi terus lah, rakyat itu udah tahu ya teman-teman, apalagi orang-orang yang sudah pengalaman ya, sudah tahu sebenarnya siapa-siapa saja yang maling uang rakyat ini ya. Karena bayangin aja ya, undang-undang perampasan aset aja kan nggak sulit mengesahkan, sampai hari ini DPR nggak mengesahkan. Ada apa pertanyaannya? Undang-undang perampasan aset kok lama sekali pengesahannya. Jadi apakah takut senjata makan tuan? Ya itu kalau orang bersih nggak ada takut hidup ini. Orang kalau bersih itu nggak ada takut teman-teman. Ya hidup di dunia ini nggak ada takut. Kalau orang kotor baru tuh di situ takut. Ya takut senjata makan tuan. Karena nanti kalau undang-undang perampasan aset disahkan, siapa yang kena korupsi asetnya disita dan dimiskinkan. Udah nggak ada pandang bulu. Ya saya berharap ya masyarakat Indonesia atau mahasiswa ya, yang suka demo itu demolah untuk undang-undang perampasan aset supaya segera disahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, demolah perbaiki hukum buat para koruptor ya. Kalau menurut saya minimal koruptor kalau sudah terbuktiin kena dihukumnya 20 tahun minimal tuh ya, bukan tahun 2 tahun lagi, 20 tahun, karena korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Ya mereka sudah menerima gaji besar, fasilitas lengkap, masih korup. Itu jahat sekali manusia seperti itu. Ya, demo lah mahasiswa kemana tuh? Jadi jangan demo yang sifatnya tuh yang kacau-kacau nggak masuk di akal gitu. Ini demo untuk rakyat. Katanya mahasiswa wakil rakyat. Demo lah sekarang. Ya, untuk mendesak DPR mengesahkan undang-undang perampasan aset. Itu kan menurut saya demo tuh. Jangan demo karena kalau ada yang ini, yang itu, yang nggak jelas itu di demo. Demo yang jelas-jelas aja untuk kepentingan rakyat Indonesia, yaitu undang-undang perampasan aset dan perbaikan hukuman buat orang-orang yang korup ya, maksudnya perbaikan yang sifatnya memberatkan ya, itu yang nggak ada lagi 1 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak ada lagi. Siapapun yang terbukti korupsi ya, merugikan rakyat, pejabat yang sudah digaji, dibayar oleh rakyat dan masih merugikan rakyat, itu harus dihukum minimal 20 tahun dan maksimal hukuman mati. Harus begitu, kalau enggak Indonesia nggak akan selesai korupsi teman-teman. Di segala lini korupsi ini yang saya bahas ini baru BUMN, ya belum institusi yang lain, ya DPR, ya eksekutif yang lain, ya di situ ada pertanahan, ada PLN, ada pertambangan, ya banyak sekali hal-hal yang belum kita singgung di sini, khusus nyinggung mengenai ranking koruptor dan khususnya di Pertamina hari ini ya. Ya masih banyak mafia yang lain teman-teman, bukan hanya mafia migas, ada mafia tanah, mafia broker ya, mafia undang-undang, wah banyak sekali teman-teman. Oke itu aja teman-teman ya, 10 besar rekor korupsi di negeri ini ya. Negeri ini mau kemana sih sebenarnya? Semua ada di tangan pemimpin tertinggi yaitu Presiden Prabowo. Ini waktunya Presiden Prabowo untuk membuktikan ya bahwa dia ingin memperbaiki negeri ini. Semoga saja terjadi ya teman-teman. Terima kasih.